Assalamualaikum Bu Eza. Ya, Gimana, sehat? sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pertemuan kali ini saya pengen mengetahui nih sebenarnya persiapan sebelum observasi nanti gitu. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan itu apa gitu, biar saya nanti bisa mengetahui gitu. Nah, ini nih untuk KBM-nya berarti yang akan dipakai untuk observasi hari apa ya? Untuk KBM-nya nanti saya pakai hari Kamis ya, Bu. Oh, kan. Kelas 12 AKL 3, materinya nanti pelajaran akuntansi keuangan tentang pengembangan aset tetap. Untuk pas materi. Ya, jadi hari Kamis ya, Ya. kelasnya 12 akad 3, jam berapa nih? Jam pertama. Oh, jam pertama. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya apa aja besok yang akan disampaikan? Besok rencananya biasa saya pakai media PowerPoint presentasi dan anak nantinya akan memahami tentang pengembangan aset tetap. Kemudian nanti saya menggunakan diskusi saja agar anak mampu mendiskusikan bersama-sama mempelajari bagaimana macam-macam pengeluarannya yang terjadi di aset dalam pengembangan aset tetap, dan nantinya siswa mampu mendiskusikan pencatatan jurnalnya dalam pengembangan aset tetap. Nanti akan pakai PPT medianya terus sama diskusi ya. Nanti endingnya berarti ke pencatatannya, Jurnalnya. Oke. Nah, ini pada saat besok kegiatan observasi itu pengennya Bu Eza itu saya harus mengamati di bagian apanya nih yang harus diamati? Saya pengennya karena ini diskusi berarti berpusatnya itu pada siswa, keaktifan siswa, biar siswa itu tetap aktif, kemudian mampu berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya sehingga pembelajaran tidak melulu berpusat pada guru. Karena sebelumnya, Dokter ya, kalau kita pakai pembelajaran yang memang diskusi atau monoton, guru ceramah, siswa cenderung ngantuk, terus diam gitu ya, hanya menyimak saja, tapi materi yang diserap kurang banyak. Jadi saya memilih metode diskusi untuk pembelajaran yang ada di observasi. Nah, kalau sebelum pakai metode diskusi kayak gitu, misalnya nih di rentang kayak gitu dari 1 sampai 10, anak-anak itu keaktifannya ada di angka berapa? Berapa ya? Baru sekitar 6 lah ya. Oke, berarti separuh lebih dikit ya. Nah, ini kalau besok setelah ada diskusi itu target keaktifannya dari 6 itu akan naik menjadi berapa? Kalau saya pengennya ya standar aja, paling tidak 8. Siswa mampu berpendapat di depan kelas, bertanya, kemudian saling menanggapi apa yang teman-temannya sampaikan. Oh gitu, berarti dari 6 ke 8 kayak gitu ya. Nah, nanti strateginya selain diskusi, ada lagi nggak strategi yang akan diterapkan besok pada saat KBM? Mungkin saya menggunakan problem based learning ya. Jadi nanti saya sajikan LKPD berupa studi kasus sehingga selain berdiskusi keaktifan, tapi juga meningkatkan kemampuan analisis siswa kan. Jadi siswa akan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari tentang aset tetap, tetapi masuk dalam materi. Oh gitu. Jadi jalan semuanya yang kenyataan sama dipelajari. Ya, mungkin kalau nanti mereka dihadapkan dengan studi kasus yang sudah mereka alami sehari-hari mungkin lebih gampang kayak gitu ya, lebih nyambung. Oke. Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Nanti kita ketemu lagi pada saat observasi ya. Terima kasih Kamis ya. Oke, terima kasih Bu Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya presensi dulu ya. Ada yang sudah berangkat? Ada. Siapa? Syarul. Ada
ini akan menanyakan kabar buruk kalian melalui Mentimeter ya. Sudah bisa cara menggunakan Mentimeter? Udah semuanya dan ini masih happy, tapi yang happy juga banyak. Ada yang puyeng, ada yang aja. Oke, biar lebih semangat, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya kita akan tebak nama buah-buahan berdasarkan apa yang ada di gambar ya. Coba. Untuk yang pertama ini ada gambarnya kursi, tapi sinya disilang. Ditambah apa jawabannya? Aman ya. Lanjut lagi. Lanjut. Biar berkembang, berarti harus ditentukan juga pengeluarannya itu apa. Di dalam pengembangan aset tetap, pengeluaran pendapatan yang pertama, yang kedua pengeluaran modal. Apa sih pengeluaran pendapatan? Coba salah satu ada yang mau membaca. Untuk memelihara atau mempertahankan aset tetap agar berfungsi secara normal dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nomor 2 yaitu memberi manfaat periode setahun. Yang kedua pengeluaran modal. Untuk meningkatkan efisiensi kapasitas atau masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. 2. Memberi manfaat periode sekarang dan yang akan datang. Jadi berfungsi secara optimal, maka perusahaan akan mengeluarkan yang namanya pengeluaran pendapatan. Nah, pengeluaran pendapatan ini dapat digunakan sebagai untuk kegiatan operasional perusahaan.
sudah mengganti ginjalnya bocor, itu namanya pengeluaran. Kita akan membagi ke beberapa kelompok. Kita akan diskusi mengenai bentuk pengeluaran aset tetap. Oke. Kelompoknya yang silakan. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayah. Mohon izin bertanya, kenapa di paragraf ketiga debitnya itu bukan pemeliharaan, bukan aset tetap yang ada di paragraf keempat? Karena untuk biaya servis dan biaya pemeliharaan masuknya ke pengeluaran pendapatan dan jurnalnya itu beban pemeliharaan dan jadi ini masuknya ke beban pemeliharaan. Kelompok yang sudah mempresentasikan materi hari ini tentang studi kasus bentuk pengeluaran aset. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan dari pengeluaran bentuk pengeluaran aset? Tadi ada berapa bentuk pengeluaran? 2. Pengeluaran yang pertama ada pengeluaran apa? Pengeluaran pendapatan yang debitnya biasanya beban ya. Terus pengeluaran yang kedua, pengeluaran modal biasanya debitnya apa? Oke, berarti kalian sudah memahami materi hari ini. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas cukup. Silakan belajar di rumah untuk materi ini untuk mengulangi agar kalian lebih memahami. Oke? Kesimpulannya tadi sudah disampaikan, ada 2. Silakan. Paham ya? Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Eza. Gimana, sehat? Ya, kenalin, ini Pak Slamet Riyadi. Jadi beliau itu pengajar praktiknya saya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi didampingi oleh Pak Slamet sebagai dosen. Nah,
sebelum melakukan percakapan, saya akan menyampaikan dulu tujuannya. Jadi untuk hari ini, tujuan percakapan kita hari ini itu yaitu adalah mengevaluasi dari jalannya proses observasi saya mengenai pas kelas. Siap ya? Oke, gimana nih perasaannya pas diobservasi? Sebenarnya ini ya Pak, jujur ya Pak ya, ada sama-sama ngajar tapi kalau diobservasi agak deg-degan ya. Pasti ada nervous sedikit karena barangkali tidak sesuai ekspektasi apa yang kita sebutkan. Tapi keseluruhan saya senang sehingga pembelajaran saya bisa dievaluasi dan kami bisa lebih baik. Terus perasaan setelah diobservasi gimana? Ya, perasaan setelah diobservasi ya itu saya senangnya tuh karena bisa tahu gitu. Harapan saya kan nantinya dari itu dia ada saran-saran yang membangun dalam belajar. Gitu. Berarti setelah observasi ada harapan kayak gitu ya, nanti ada umpan balik dari saya selaku observernya seperti itu. Oke. Nah ini kemarin pada saat observasi, kemarin kita melakukan observasinya kan hari Kamis ya, Iya. 29 Februari. Itu kemarin boleh diceritakan kembali nggak area pengembangan yang pengen dikembangkan? Sebenarnya area pengembangan yang ingin dikembangkan, saya fokus pada keaktifan siswa, kemudian pada bagaimana pengelolaan kelas yang baik. Itu fokus pengembangan yang saya inginkan, biar siswa bisa lebih aktif dan tapi pembelajarannya tetap lebih teratur, pengelolaan kelas tetap baik, tidak ada ribut atau yang lain sebagainya, materi tetap tersampaikan. Ya, berarti fokusnya ke keaktifan dan pengelolaan kelas Iya. seperti itu. Nah kemarin targetnya gimana nih? Kemarin kan pertama pada saat pra observasi kan keaktifannya baru di angka 6 nih kayak gitu. Nah kemarin itu target 8 itu sudah mencapai belum? Alhamdulillah sudah, sebagian siswa sudah mulai aktif, setidaknya setiap kelompoknya sudah mulai mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan materi yang telah dipelajari. Jadi saya kira sudah cukup melampaui target 8. Udah puas belum nih? Kalau udah sampai buat target 8 ini, alhamdulillah udah sampai nih di target 8 nih. Kalau- Bu Suci sendiri udah puas belum? Puas sih belum, karena di sini siswa masih ketergantungan di dalam berkelompok, maksudnya masih menggantungkan pada seorang yang mendominasi pada kelompok tersebut. Artinya anak-anak itu belum secara mandiri berindividu mau bertanggung jawab atas tugasnya. Iya. Jadi masih hanya sekedar aktif dan mau berkelompok saja, belum mandiri dalam setiap siswa. Gitu. Berarti itu yang menjadi hambatan ya. Betul. Terus kalau ini untuk rencana selanjutnya nih, kalau tadi kan siswa belum secara mandiri mau bertanggung jawab kayak gitu. Mungkin tindak lanjut yang pengen dilakukan untuk mengatasi biar siswa itu lebih mandiri lagi kayak gitu apa kira-kira? Tadi kan hambatannya kan berarti apa ya, masih dominan. Beberapa siswa saja yang mau bekerja walaupun sudah dikatakan aktif, tapi masih bergantung pada kelompok masing-masing. Dan tindak lanjutnya ya mungkin itu di dalam pembagian kelompoknya. Karena pembagian kelompoknya ini kan saya awalnya itu hanya sekedar seperti urut absen atau mungkin anak memilih sendiri. Kedepannya mungkin kita harus benar-benar mampu mengelompokkan siswa itu sesuai mungkin dari gaya belajarnya atau mungkin dari tingkat prestasinya, biar dalam satu lingkup kelompok itu bermacam-macam atau mungkin sesuai dengan gaya belajar yang sama. Jadi benar-benar bekerja sama dengan baik, tidak tergantung pada anggota kelompok tertentu saja yang berminat. Berarti lebih memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul. Tadi dengan lebih memperhatikan gaya belajarnya, terus kesiapan siswanya kayak gitu. Oke. Nah, rencana yang
akan dilakukan. Jadi rencananya tadi kan mau membagi nih kelompoknya sesuai gaya belajar, sesuai kesiapan siswanya. Kira-kira kapan mau melakukannya? Untuk dilakukannya kebetulan kemarin siswa kelas 12 ya, jadi sudah tidak ada pembelajaran, ini sudah mulai tes ujian dan lain-lain. Mungkin saya akan lakukan nanti di pembelajaran yang lain di semester depan atau mungkin tingkat kelas lain yang saya ajar. Jadi untuk kelas yang kemarin mungkin belum bisa ditindaklanjuti. Oh gitu. Berarti paling cepat semester depan ya, atau kalau enggak pakai yang jenjangnya Kelas yang 11 yang masih ada pembelajaran. Oke. Baik sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan obrolan kita hari ini. Mungkin apa ya, kaitannya dengan pembelajaran kemarin ya, berarti ya saya sudah lumayan tadi cukup belum terlalu puas gitu ya. Dan ternyata memang untuk mencapai prestasi siswa yang menyeluruh kita butuh perencanaan gitu ya, Iya. Bu, ya. Katanya ada observasi awal sampai hasilnya bagaimana. Kita benar-benar harus ada perencanaan, minimal mengetahui karakteristik peserta didik kita dulu sehingga kita mampu menerapkan pembelajaran di metodenya gimana, atau mungkin hanya sekedar untuk pengelompokan siswa. Ternyata hal seperti itu penting gitu ya, untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita Semua iya, berarti harus lebih memperhatikan lagi yang namanya asesmen praktek gitu ya. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup. Semoga rencana yang sudah tadi disampaikan bisa terlaksana. Semoga hasilnya juga lebih maksimal lagi dalam meningkatkan keaktifan siswa. Karena memang tadi ya rencananya kan mau dikelompokkan sesuai gaya belajarnya nih sama kesiapan siswa dan tidak melupakan asesmen perannya tadi. Oke, mungkin itu saya cukup. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Bu Siti Eza. Selamat siang.